Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Finria Rismawar dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah Teori Sastra. Teori sastra merupakan studi sistematis mengenai sastra dan metode untuk menganalisis sastra. Akan tetapi, kata teori telah menjadi istilah umum untuk berbagai pendekatan ilmiah untuk membaca teks. Selanjutnya, awal mula kesusastraan, seperti yang dikatakan oleh Mangunwijaya, Driyakara, dan Muji Sutrisno, yang berbunyi, setiap orang pada setiap zaman dan setiap tempat dapat bersatu secara aktif dan pasif. Seni sebagai media ekspresi pengalaman estetik. Manusia berhadapan dengan alam sebagai penjelmaan keindahan. Ekspresi pengalaman keindahan itu menenteramkan dan mengembirakan manusia, karena di dalamnya manusia mengenali hubungan yang akrab dan hangat antara dirinya dengan sumber atau asas segala sesuatu yang menarik, memikat, dan memanggil manusia kepadanya. Selanjutnya, sastra berkaitan erat dengan spiritual. Oleh karena itu, pada awal mula segala sastra adalah religius. Dan berikutnya masalah definisi sastra. Dalam bahasa-bahasa barat, istilah sastra secara etimologis diturunkan dari bahasa Latin, dan dalam bahasa Indonesia, kata sastra diturunkan dari bahasa Sanskerta, atau sas artinya mengajar, memberi petunjuk atau instruksi, mengarahkan. Akhiran stra biasanya menunjukkan alat atau sarana yang artinya alat untuk mengajar, buku petunjuk, buku instruksi atau pengajaran. Misalnya, Silpasastra atau buku petunjuk arsitektur. Misalnya Kamas Sastra atau buku petunjuk mengenai seni cinta. Selanjutnya, masih dengan masalah definisi sastra. Istilah sastra yang di Eropa baru muncul sekitar abad ke-18 itu. Pertama-tama digunakan untuk menyebut pemakaian bahasa dalam bentuk tertulis. Bagaimana dengan sastra lisan? Tidak termasuk sastra. Ada upaya lain telah dilakukan untuk menghindari keracunan pengertian tentang sastra. Dalam bahasa Prancis dipergunakanlah istilah belles lettres, yang berarti tulisan yang indah dan sopan, sebagai istilah yang khas untuk menyebut karya sastra yang bernilai estetik. Dalam bahasa Indonesia, ada berarti baik, indah, perlu dikenakan kepada karya-karya sastra untuk membedakannya dari bentuk pemakaian bahasa lain. Persoalannya adalah tidak semua karya sastra menggunakan bahasa yang indah dan berbunga-bunga. Selanjutnya, pengertian dan ruang lingkup teori sastra. Secara umum, yang dimaksud dengan teori adalah suatu sistem ilmiah atau pengetahuan sistematik yang menetapkan pola pengaturan hubungan antara gejala-gejala yang diamati. Teori berisi konsep atau uraian tentang hukum-hukum umum suatu objek ilmu pengetahuan dari suatu titik pandang tertentu. Suatu teori dapat dideduksi secara logis dan dicek kebenarannya atau dibantah kesahihannya pada objek atau gejala-gejala yang diamati tersebut. Istilah yang tepat untuk menyebut teori sastra baik dalam bahasa Indonesia maupun Inggris belum ditemukan. Akibatnya, definisi mengenai hakikat, fungsi, dan tugas teori sastra tidak mudah dirumuskan. Bahkan istilah-istilah yang digunakan untuk menyebut konsep-konsep yang paling mendasar pun berbeda. Menurut
Rand Wellek, dan Austin Warren. Sastra adalah suatu kegiatan kreatif, sederetan karya seni, sedangkan teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra merupakan cabang ilmu sastra. Teori sastra adalah suatu prinsip, kategori, dan kriteria yang dapat diacu dan dijadikan titik tolak dalam talaah di bidang sastra, sedangkan studi terhadap karya-karya konkret disebut kritik sastra dan sejarah sastra. Ketiga bidang ilmu ini saling memengaruhi dan berkaitan secara erat. Tidak mungkin kita menyusun teori sastra tanpa kritik sastra dan teori sastra. Kritik sastra tanpa teori sastra dan sejarah sastra. Itu menurut Wellek dan Warren pada tahun 1993. Dan menurut Jan, Mike, dan Whelan, ilmu sastra adalah ilmu yang mempelajari teks-teks sastra secara sistematis, sesuai dengan fungsinya di dalam masyarakat. Tugas ilmu sastra adalah meneliti dan merumuskan sastra, atau sifat-sifat atau ciri-ciri khas kesastraan dan fungsi sastra dalam masyarakat. Secara umum dan sistematis, Teori sastra merumuskan kaidah-kaidah dan konvensi-konvensi kesastraan umum. Kegunaan ilmu sastra adalah membantu kita untuk mengerti teks itu sendiri lebih baik sehingga kita lebih tertarik untuk membaca karya-karya sastra. Dan selanjutnya, menurut Andre Lefevre, sastra adalah pengetahuan kemanusiaan yang sejajar dengan bentuk hidup itu sendiri. Dengan demikian, pertanyaan-pertanyaan terhadap sastra hanya akan terkesan absurd. Sama halnya misalnya dengan pernyataan mengenai hidup, cinta, kematian, kerinduan. Aspek-aspek ini merupakan hal yang transendental dan sangat sukar diformalkan dalam logika ilmiah. Dengan bahasa apapun, sastra memiliki tempatnya sendiri dalam lingkup yang tidak ilmiah. Istilah yang digunakan, literary knowledge, pengetahuan kesusastraan, untuk menghindari kesan scientific teori sastra yang menurutnya terlalu berbau akademis. Dan yang terakhir, klarifikasi. 1. Pendekatan objektif yang terutama memperhatikan aspek karya sastra itu sendiri. Yang kedua, pendekatan ekspresif yang menitik beratkan aspek pengarang atau pencipta karya sastra. Yang ketiga, pendekatan mimetik yang mengutamakan aspek semesta. Dan yang terakhir, keempat, pendekatan pragmatik, yakni pendekatan yang mengutamakan aspek pembaca. Demikianlah yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan teori sastra. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.